cintamu. Pahitnya derita, pedihnya jiwa, kau telan semua. Karena lagu-lagu soneta itu mayoritas bersumber pada dalil-dalil agama, itu tantangannya tentu saja di dalam membawakan lagu itu kita berusaha mengimplementasikan isi lagu itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu tantangan yang terberat sebenarnya. Kita sudah penasaran nih peserta yang ketiga siapa sih? Peserta dengan nomor dulu. Nomor peserta nomor 3. Betul. Kemudian dengan tema pengabdian seorang istri. Untuk kategori ini rupanya peserta ini takut istri berarti ini. Pengabdian seorang istri. Jangan-jangan ceramah sambil curhat lagi ya. Iya, ini jangan-jangan peserta ini takut sama istri, makanya ngambil tema pengabdian seorang istri. Saya curiga itu. Curiga. Iya. Jadi penasaran. Iya. Siapakah peserta yang akan membawakan tema ceramah ini? Ya. Dengan kategori usia 30 tahun ke atas, datang dari Limo Depok. Ya. Dengan nama peserta Ateng Usep Tirta Kusuma. Banyak penggemarnya luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Shadaqallahul azim. Hadratul mukarramin, para ulama, para penisbuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang mulia pengasuh Pondok Pesantren Ummul Qura sekaligus Ketua Umum Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga, orang tua kami, guru kami, Abi K. Haji Raden Syarif Rahmat RASQ MA, matta'anallahu bituli hayatih wa nafa'ana bi'ulumih Fidaraini amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati, kami muliakan segenap keluarga besar Pondok Pesantren Ummul Qura. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berlimpah keberkahan. Dan yang kami muliakan para Dewan Hakim dan Dewan Juri yang mulia, seluruh teman-teman peserta lomba syiar syair soneta yang mudah-mudahan kita semua mendapat juara pertama. Saya mendapat bocoran dari alam goib bahwa juara pertama katanya hadiahnya umroh, juara kedua nganter yang juara pertama umroh, lah juara yang ketiga ngikut nganter yang juara kedua umroh. Jadi mudah-mudahan kitanya semua di sini, saya sudah berbincang-bincang kepada teman-teman peserta. Saya kata gini Pak, Bu, alhamdulillah rupanya dengan lomba syiar syair soneta
bertambahlah saudara, bertambah tempat minum kopi. Amin ya rabbal alamin. Seluruh hadirin serta para pemirsa di mana saja berada, rahimakumullah. Setiap manusia tentu saja menginginkan hidup yang bahagia. Tidak hanya di dunia, tetapi juga bahagia di alam akhirat yang kekal abadi. Sering kita berdoa, yang doa itu dikenal dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia dan kebaikan di negeri akhirat, dan peliharalah diri kami semua dari siksa api neraka. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini menjadi orang-orang yang Allah limpahkan kebahagiaan, baik di dunia, lebih-lebih bahagia di akhirat. Amin ya rabbal. Ini roman-romannya, dandanan saya udah pas apa belum ini? Kainnya udah cakep apa belum kain nih? Bagaimana? Bu, udah cakep apa belum saya ini, Bu? Saya berpesan kepada siapa saja yang ingin memvideokan dan memfoto saya harusnya izin dulu. Sebab biasanya kalau nggak izin nggak jadi, biasanya begitu biasanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasul bersabda, arba'un minas sa'adah. Ada 4 perkara yang merupakan pokok kebahagiaan hidup manusia. Yang pertama, al-mar'atus sholihah, istri yang sholihah. Yang kedua, wal maskanul wasi', punya rumah biar mewah asal gede. Kemudian yang ketiga, wal jarus sholih, punya tetangga yang baik, punya teman kumpulan orang-orang baik. Dan yang terakhir, wal markabul hani, punya kendaraan biar bagus asal cepat. Istri yang solehah merupakan pokok kebahagiaan manusia. Mengapa? Karena di dalam sebuah syair yang begitu indah yang disusun oleh Kiai Haji Raden Oma Irama, nikmat dunia itu banyak, semua dunia itu adalah kenikmatan, tapi nikmat yang paling utama adalah istri yang solehah. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini jamaah sekalian, kita sebagai suami menjadi suami yang soleh, sebagai istri mudah-mudahan kita memiliki istri yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Istri yang solehah selain sebagai pendamping hidup, dia juga sebagai seorang teman, sekaligus seorang kekasih. Bahkan istri yang solehah itu bisa mengganti posisi ibu kita sendiri. Sebagai seorang pendamping hidup, istri yang solehah selalu setia mendampingi suaminya, bukan karena rupanya, bukan karena materinya, bukan karena kedudukan dan jabatannya, tetapi ia mendampingi betul-betul setulus pengabdian, setulus hati dan keikhlasan karena mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, kira-kira ibu masih bertahan dengan suami atas dasar harta, kedudukan, atau atas dasar rupa, atau betul-betul karena Allah? Yang bener nih. Mudah-mudahan ibu-ibu semua yang hadir di sini betul-betul mengabdikan diri kepada suaminya, betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Istri yang solehah menjadi teman hidup bukan hanya di dunia, bahkan nanti setelah kehidupan yang kekal abadi. Hanya istri yang saleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Lalu yang kedua, istri yang solehah juga bisa menjadi seorang teman. Kita sebagai seorang suami tentu saja di luar sana menghadapi berbagai macam romantika kehidupan yang penuh dengan problematika. Problematika apa artinya ya? Ini saya boleh dapat nyontek bahasa nih Pak Dewan Hakim, Pak Dewan Juri, tapi saya sendiri sebetulnya nggak ngerti nih. Problematika apa ya? Permasalahan kelima ya, permasalahan ya. Ini saya mohon maaf tidak bisa berceramah dengan bahasa yang tinggi karena memang kagak sekolah Pak Juri ya. Mohon maaf ini Pak Dewan Hakim. Saya pakai bahasa Betawi aja dah ya. Bayangkan jamaah sekalian, ketika seorang suami menghadapi begitu berat persoalan, ketika dia tiba di rumah disambut dengan senyum seorang istri. Kata suaminya, "Ma, ayah begitu berat di luar sana menghadapi persoalan." Apa kata istri? "Tenang, Pak, semua persoalan pasti ada jalan keluarnya." Kata istri kita, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Bang, setiap kesulitan pasti disertai dengan kemudahan. Adem nggak kira-kira Pak kita Pak? Adem. Begitu nggak Bu? Umpamanya suami kita Bu nih pulang kerja bawa duit 20.000 umpamanya, kira-kira ibu ngomong bagaimana dah? Jujur Bu, jujur Bu, jujur Bu, coba Bu. Bu, dikit amat. Bersyukur Bu ya, bersyukur. Akhirnya istri kita bisa menjadi teman berbagi cerita, berbagi keluh kesah, sehingga segala persoalan yang sebetulnya berat akan dibuat ringan karenanya. Dulu yang merawat kita adalah ibu, yang mencuci pakaian kita adalah ibu, yang memasak makanan dan menyajikan aneka menu hidangan di meja makan juga adalah ibu. Bahkan ketika dalam kondisi sakit yang menyuapi makanan kita adalah seorang ibu. Namun setelah kita berumah tangga, istri solehah tampil menggantikan posisi ibu kita. Yang mencuci pakaian kita, istri yang solehah. Yang menyiapkan makanan, istri yang solehah. Bahkan ketika kita dalam keadaan sakit, dia rela menyuapi makanan ke mulut kita untuk kita makan. Subhanallah, betapa besar pengabdian seorang istri untuk suaminya. Maka mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kita berharap agar pasangan kita, anak-anak kita menjadi penyejuk pandangan mata. Dalam sebuah lantunan syair yang disusun oleh Kiai Haji Raden Uma Irama, melukiskan betapa besar pengabdian seorang istri dalam sebuah lagu yang berjudul Mama. Musik. Mama. Semoga ini menginspirasi
inspirasi bagi kita untuk lebih menyayangi istri kita. Mama kau puspita belahan jiwa, mama kau jelita hiasan sukma. Mama putihnya hatimu seputih salju, lestari cintamu. Pahitnya derita, pedihnya jiwa, kau telan semua demi diriku. Kesetiaanmu tiada dua, dan pengabdianmu memelas rasa. Mama seorang suami mengharapkan seorang istri yang sempurna. Seorang istri pun mengharapkan seorang suami yang sempurna. Padahal ketahuilah, Allah menciptakan keduanya untuk saling menyempurnakan. Karena itu, siapa saja yang mencari pasangan yang sempurna, dia akan tinggal hidup seorang diri. Sebagai istriku, kau juga sebagai temanku, bahkan kau pengganti ibuku. Seluruh hidupmu kau baktikan demi cintamu, dan kau relakan deritamu. Hatiku terharu, Mama, Mama, bertambah jua cintaku. Mama kau puspita belahan jiwa, mama kau jelita hiasan sukma. Mama putihnya hatimu seputih salju, lestari cintamu. Pahitnya derita, pedihnya jiwa, kau telan semua demi diriku. Kesetiaanmu tiada dua, dan pengabdianmu memelas rasa. Mama demikian. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, perasaan saya sangat senang. Pertama, menambah banyak saudara, menambah teman, dan tentu saja menambah pengalaman baik dari segi dakwah maupun dari segi tarik seni suara. Yang pertama, persiapan menghafal lirik lagu. Yang kedua, tentu saja persiapan mental. Dan yang terakhir, ini persiapan penjiwaan sebuah syair. Karena bagaimanapun syair itu harus betul-betul dibawakan dengan suasana hati. Tantangannya pertama, karena lagu-lagu soneta itu mayoritas bersumber pada dalil-dalil agama, itu tantangannya tentu saja di dalam membawakan lagu itu kita berusaha mengimplementasikan isi lagu itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu tantangan yang terberat sebenarnya. Kalau dalam Al-Quran dikatakan walaqad zayyana sama dunya bizinatinil kawakib. Jadi Allah menghias langit itu dengan gugusan bintang-bintang. Itu berarti kalau mata butuh penglihatan indah, lidah juga harus berbicara yang indah, maka bagaimana dakwah itu harus disampaikan dengan keindahan. Oleh sebab itu saya secara pribadi patut berterima kasih dan bersyukur serta mengapresiasikan dengan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Ki Haji Raden Umar Irama yang telah menyusun lirik lagu yang bernafaskan religi. Jadi dengan disampaikan secara menghibur masyarakat, jadi itu bukan sekedar hanya hiburan, tapi juga menjadi tuntunan, karena dakwah itu harus betul-betul disampaikan dengan kelembutan dan keindahan. Saya kira itu. Istriku, kau juga sebagai... Wah, alhamdulillah suasananya ini lebih meriah dari kemarin, dan tentu saja sebagai peserta saya menjadi ya sedikit gugup lah gitu kira-kira. Mudah-mudahan harapan saya itu agar kiranya dakwah itu bisa diselingi dengan suasana yang membuat audiens itu bergembira. Jadi dakwah tidak melulu disampaikan secara tegang dengan ayat-ayat ancaman dan sebagainya, tapi dakwah juga bisa disampaikan dengan seni, sehingga untuk kedepannya orang lebih bisa tertarik dengan agama Islam. Ini loh Islam yang sebenarnya, yang Islam membawa rahmat kasih sayang untuk seluruh alam semesta gitu.